Ya, ini bahan bonsai loa. Konsep kita pengen buat cokan, ternyata susahnya luar biasa kawan untuk membuat cokan ini. Proses dari nol tanpa ada cabang. Nah, ini yang kita pusingkan, itu yang bagian topnya ini. Dulunya ini itu tinggi, sudah ada percabangan, akan tetapi bagian yang sini itu kosong, tidak mau keluar tunas. Ini ya, bekas luka ini dulunya dimakan ulat batang. Akhirnya tak pahat dan sampai sekarang belum pulih. Ya, ini ternyata dampaknya tunasnya tidak mau keluar ini. Entah itu di sini dimanapun, ini tidak mau keluar yang bagian sini, padahal dulunya tingginya segini untuk membuat top. Ya, ternyata tak potong 3 kali tidak mau keluar, yang tumbuh tunas yang sini terus, sampai ini tak potong lagi nih untuk merangsang supaya ini tumbuh. Pusing saya, apalagi untuk membuat cabang bagian bawah ini, membesarkan ini gantian. Ini ketika sudah besar kita potong untuk membesarkan yang ini ya, yang bagian ini. Nah, bagian ini besarnya sudah pas, akhirnya tak potong. Lah, ini mau tak potong lagi karena ini terlalu panjang ini, kalau keseimbangan dengan yang ini jauh. Dulunya itu malah yang paling besar itu yang ini tak potong, tumbuh tunas di sini tak potong lagi, malah ini ngambek, ini tidak mau keluar tunas, padahal ini masih hijau, ini masih hidup. Malah cabang yang bagian bawahnya ini lebih besar dibandingkan yang ini, padahal ini dulunya paling besar. Tapi karena setelah dipotong itu tidak pernah tumbuh tunas, ya udah akhirnya seperti ini. Luar biasa ini untuk proses ini 1 tahun dari awalnya tanpa ada cabang sama sekali. Tinggal ini PR-nya ini. Dulu pernah tak tanyakan kepada Om Happy, apakah perlu disambung susu atau diokulasi. Katanya disuruh membiarkan dulu, siapa tahu nanti akan tumbuh tunas gitu. Jadi kita juga sharing sama Om Happy, karena Om Happy itu kan masternya segala macam bonsai. Jadi ya kita memang belajar dari Om Happy juga. Ini bagian yang bawah ini mau tak press lagi karena pertumbuhan cabangnya sangat cepat. Jadi kalau misalkan tidak tak hentikan, malah eman nanti pertumbuhannya sia-sia. Nah, jadi ini tak potong. Ini masih ada 2 cabang, tak sisakan 2 cabang. Ini tak sisakan 2 cabang, siapa tahu tidak mau tumbuh. Jadi kalau misalkan tidak ada tumbuh lagi, ya udah ini kita press lagi. Saat ini kita membesarkan ini cabang yang bawah. Dari segini harus membesarkan lebih besar dari cabang ini. Yang bagian sana juga. Ini proses pembesaran cabang juga ini. Ya, ini. Nanti berharap akan ada tunas baru lagi nanti. Ini ada calon tunas baru ini. Ya semoga nanti tumbuh lah. Tapi yo kalau bisa sih jangan di sini supaya nggak tumpuk sama ini. Ini aja mau tak potong ini. Karena jejeran ya sama yang ini ya, 2 ini. Ini mau tak potong tapi masih sayang karena kalau bagian atas itu tidak ada masalah. Kalau di aturan bonsai itu jejer seperti ini itu tidak ada masalah.
Yang diperhitungkan itu yang bagian bawah, cabang bagian bawah, tangan pertama, kedua, ketiga, keempat itu. Kalau sudah naik ke atas itu bebas. Ya, untuk perakarannya masih seperti ini. Nanti kita suburkan lagi nih. Ya, ini kita sedikit buat untuk gerak dasarnya, untuk terusan dari cabang. Ini masih membentuk percabangan ya, belum ke anak cabang, karena ini proses pengepenan. Kalau ini sudah anak cabang ini. Nah, kalau sudah seperti ini namanya anak cabang ini. Kalau masih satu seperti ini berarti ya masih percabangan. Ya, ini cabang. Ini terusan cabangnya, belum ke anak cabang. Kita melakukan proses pengepenan cabangnya. Kalau ini sudah dipotong, kemudian tumbuh tunas baru, nah itu baru anak cabang. Ini sudah. Nah, ini cabang, ini anak cabang, kemudian ini ranting ini sudah ke ranting ini malahan. Ini ranting. Ya, kita mau mencoba untuk mengurangi dari percabangan di bagian atas dengan harapan nanti akan ada tumbuh tunas baru ya, entah itu di bawah entah itu di atas. Suatu saat ini kalau misalkan memang tidak bisa, karena ini saya nunggu sudah sangat lama sekali ini nggak bisa tumbuh tunas, terpaksa nanti akan kita coba untuk okulasi ini, terpaksa ini. Kalau misalkan tidak diokulasi ya sambung susu. Bagian yang ini mau tak pres lagi. Kalau misalkan mau tumbuh tunas baru yo syukur, kalau enggak yo tak hilangi sekalian. Ya, ini tak potong juga biar nggak pusing. Jadinya seperti ini, tinggal kita nunggu ini. Ini nggak enak banget ini. Ya, memang yang paling bagus itu nanti harus ada tumbuh tunas di bagian ini. Kalau di sini ada tumbuh tunas, wes istimewa nanti. Karena kalau cabang dari sini ketika dibuat top, ini enak lurus nanti. Posisinya lurus. Kalau tak buat dari sini, itu akhirnya melengkung nantinya. Makanya kita masih menunggu ini. Selalu berusaha mencoba untuk piye carane supaya iki metu tunas. Ya, ini butuh proses pembesaran karena itu ya, bagian ini lukanya lebar, ini luka lebar semua, ini luka lebar. Kalau luka yang bagian bawah ini malah ini hampir nutup ini. Usianya sudah 1 tahun. Ya, untuk perakaran ini masih minim karena ini didominasi yang ini. Ya, untuk akar yang paling dominan hanya satu ini. Nah, ini mau tak potong sayang karena butuh pertumbuhan, tapi kalau tidak dipotong ini nanti membengkak lebih cepat lagi gitu loh, pusing. Kalian tak buang aja ini. Ini proses pembesaran cabang yang ini. Nah, ini nanti sudah ke anak cabang ya kalau 2. Ya, ini sekedar untuk dokumentasi saja supaya suatu saat ketika bahan ini sudah ada perkembangan itu kita punya dokumentasinya, jadi nanti enak lah. Jadi kita akan dokumentasikan sampai ini jadi bonsai. Ya, mungkin itu
Ini hanya dokumentasi pemula kawan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.